everyone, welcome to our channel Get to Know Session with me right now, Denny Friska. Jadi di episode 1 kali ini kita akan berbincang dengan Denny Friska tentang pengalaman dan cerita hidupnya, karena Denny ini baru saja balik dari Kuala Lumpur, Malaysia ya Denny ya? Iya, betul. Panggilannya Ika ya? Panggilannya Ika. Jadi Ika ini baru minggu lalu kembali dari Malaysia setelah mengikuti magang bersertifikat di KBRI Kuala Lumpur. Malaysia. Itu gimana pengalaman selama di sana? Kalau pengalaman lebih kepada di daily activity-nya atau di mana nih? Daily activity-nya? Iya, seru nggak di sana? Kalau seru banget. Kebetulan karena emang kita magangnya di luar negeri, jadi itu ekspektasi orang bakalan seru, apalagi magang sekalian jalan-jalan. Kalau teman-teman ke luar negeri pasti kayak harus jalan-jalan banget, apalagi kerjanya cuma Senin sampai Jumat. Satu minggunya bisa banget untuk explore Kuala Lumpur gitu. Itu gimana sih Rizka bisa dapat informasi ada KBRI lagi buka magang nih gitu? Kalau terkait dengan informasi lebih kepada nyari-nyari aja sendiri, searching sendiri. Misalnya ada di Google pengalaman teman-teman sebelumnya yang pernah magang di KBRI, ada yang KBRI Kuala Lumpur, ada KBRI Singapura. Kemudian di situ mereka menyertakan tuh alamat, link Gmail seperti itu untuk dapat kita apply. Nah di situ inisiatif aja nih nanya, magang di sini lagi buka nggak sih gitu. Kemudian ngirim email, kemudian dapat balasan 2 bulan kemudian. Nah itu sangat lama ya, soalnya sampai 6 bulan ya. Iya benar, jadi memang dari rentang ngirim email itu sampai dijawab itu kurang lebih 2 bulanan. Kemudian dijawab itu katanya memang tersedia magangnya buat itu, jadi apply nih. Apa aja persyaratannya. Nah kalau teman-teman nanya apa aja sih persyaratan untuk magang di KBRI Kuala Lumpur, yang pertama itu CV itu sudah sangat pasti. Kemudian surat pengantar dari kampus, jadi teman-teman bisa urus di fakultasnya masing-masing. Kemudian ada surat lamaran magang, itu ada kok formatnya di Google. Kemudian ada KTP ataupun paspor gitu. Kemudian tadi pas udah apply kan, kemudian akan ada email balasan nih terkait Baru setelah diam 2 bulan ya? Setelah 2 bulan, jadi akan ada email balasan kira-kira di bulan apa ya magangnya itu tersedia. Soalnya memang itu kayak waiting list itu lama gitu. Jadi nunggu lagi balasan itu kurang lebih 2 mingguan gitu, nunggu lagi balasan. Kemudian katanya di Desember. Nah Desember kebetulan belum berada di Padang karena memang masih waktu itu di Bandung, jadi minta di Januari bisa nggak kira-kira gitu, dan katanya alhamdulillahnya bisa, jadi itu keterima. Dan memang rentang waktu dari pertama banget apply itu dari bulan Juli sampai dengan Desember, jadi pelaksanaan magangnya Januari selama 1 bulan full. 1 bulan. Itu Friska ngapain aja tuh job desk selama di KBRI? Terkait dengan job desk itu bergantung dari atasenya. Kita akan dibagi per atase, ada atase polisi, konsuler, politik, hukum, pendidikan, dan sebut. Dan banyak. Kita dari bersepuluh itu akan dipecah-pecah lagi bergantung dari atase yang diberikan. Kebetulan ikan di bagian pendidikan. Jadi di atas pendidikan itu lebih kepada banyak kunjungan, dari kunjungan dari Universitas Indonesia yang ada di Indonesia ataupun di Malaysia. Kemudian misalnya ada juga master, doktor, jadi bakalan sering banget ketemu dengan orang baru, orang-orang penting akademis. Ya benar sekali. Kemudian kalau misalnya ada kunjungan otomatis kita prepare ruangan dan lain sebagainya. Kemudian kalau pekerja itu lebih kepada laporan, kemudian ada terjemahan juga kalau memang kita disuruh gitu dengan staffnya atau apa, kita membantu penerjemahan surat gitu ya, sibuk ya si Friska ini. Jadi bentar, tadi Friska mention ada 10 orang. Iya, itu se-Indonesia kan? 10 orang itu yang mau se-Indonesia yang memang apply di KBRI. KBRI Kuala Lumpur, dan kebetulan banget Ika sendiri yang dari Sumatera. Jadi teman-teman semuanya dari Pulau Jawa, dari universitas top Indonesia. Itu menurut Friska kenapa bisa
kok cuma 10 orang nih satu Indonesia yang daftar, kenapa cuma bisa lolos 10 orang, apakah seketat itu? Kalau itu mungkin Ika kurang tahu pastinya gimana, tapi kurang lebihnya lebih kepada memang slotnya aja yang dibuka kebetulan maksimum 10 orang per 1 bulan per periode. Oh gitu. Gitu. Tapi apakah KBRI ini berarti buka setiap bulan gitu ya? Atau memang kitanya yang harus aktif bertanya lewat email? Kalau saran Ika lebih kepada kita aktif bertanya aja di emailnya, karena dari informasi yang Ika dapatkan ada di bulan tertentu yang nggak dibuka, contoh bulan puasa, soalnya kan memang lagi banyak liburnya tuh kan kasihan teman-teman nggak dapat experience yang cukup kalau misalnya kita kebanyakan libur gitu. Oke. Mungkin teman-teman penasaran nih untuk CV tadi ya. Iya. Terdengarnya sih CV sepertinya ya yang paling tricky gitu ya. Ada tips nggak dari Friska ini, CV ini isinya harus sepanjang apa sih gitu? Kalau dengan CV mungkin Ika nggak tahu pasti kriteria mereka itu seperti apa, CV seperti apa yang strong banget untuk bagi mereka untuk dapat menyeleksi kita. Tapi menurut Ika pribadi, masukkan saja yang benar-benar rasanya itu ada korelasinya dengan KBRI gitu, ataupun memang rasanya itu impactful atau beneficial banget bagi teman-teman untuk masukin CV gitu. Ika pun masukin di CV ada work experience, jadi sebelum kuliah Ika masukin itu di CV. Jadi kurang lebihnya siapa tahu menurut pandangan Ika sendiri, siapa tahu dengan pengalaman itu bisa menjadi apa ya? Menjadi pertimbangan bahwasannya Ika ini enggak nol experience di dalam dunia kerja gitu. Jadi rasanya tergantung kita pandai-pandai kita menjual diri aja di CV. Nggak ada maksimum, nggak ada minimum harus berapa lembar CV-nya. Tapi Ika sarankan untuk CV ATS aja. Jadi kan ada penjelasannya tuh teman-teman kalau misalnya masukin pengalamannya, job desk apa aja sih yang teman-teman lakukan gitu. Nah, buat teman-teman tuh yang belum tahu, jadi CV itu ada 2 ya jenisnya. Ada ATS, ada kreatif. Untuk mendaftar di KBRI itu lebih baik ya ATS-nya, format ATS. Apalagi ya? Ada ini nggak sih? Kalau ini kan KBRI Malaysia ya, secara bahasa kita sebenarnya tidak jauh berbeda ya. Itu apakah persyaratan TOEFL gitu perlu nggak? Soalnya kan kalau misalkan apply ke luar negeri dan itu negara yang bukan Asia gitu kan harus ada TOEFL. Nah kalau ini perlu ada sertifikat bahasa juga nggak? Kalau dari pengalaman Ika sih nggak perlu ya, TOEFL, IELTS, dan TOEIC dan semacam itu nggak perlu. Jadi memang kita yang seperti Ika sebutkan tadi, cuman CV, surat pengantar, kemudian surat lamaran magang, dan KTP ataupun paspor. Cuma 4 itu ya? Iya, cuma 4 itu. Ada ini nggak? Ada wawancara gitu? Nggak ada, jadi memang pure berdasarkan CV teman-teman administrasi yang teman-teman input di emailnya. Oh ya, satu lagi ternyata ada transkrip nilai. Oh, Ada transkrip nilainya. jadi tapi kalau secara keseluruhan berarti memang seleksinya ini ditumbuhkan Administrasinya aja. CV dan yang paling utama tuh CV banget. Iya ya. Jadi teman-teman tuh harus kalau Ivan nih ya nangkapnya kayak berarti ini harus punya pengalaman yang bisa dijual dulu nih sebelum kalau teman-teman mau magang di KBRI itu harus punya pengalaman dulu sebelumnya. Begitu ya, benar ya? Akan lebih baik seperti itu. Walaupun sebenarnya volunteer kecil ataupun yang lainnya lebih baik memang jangan sampai teman-teman masukkan nol experience yang benar-benar kayak cuman nol pengalaman gitu. Tapi akan lebih baik teman-teman ada awards ataupun experience yang lainnya, contohnya PMM, MBKM kan lagi banyak banget nih. Jadi bagi teman-teman masukin aja. Jadi misalnya teman-teman ikut kampus belajar atau mau PMM atau apalagi ISMA, teman-teman ISMA di sana sangat sangat diketahui bagi KBRI. Soalnya kan teman-teman ISMA pasti ke KBRI dulu untuk mengurus administrasinya. Contohnya misalnya kalian mau kuliah di Kuala Lumpur, otomatis harus ke KBRI dulu untuk pelaporan data dan dokumen sebagainya gitu. Oke gitu guys, dicatat ya. 4 syarat yang tadi dimention sama Friska. Terus kita penasaran nih,
ini kan Malaysia, negara tetangga gitu ya. Tapi culture-nya kayaknya nggak jauh beda sih. Tapi apakah selama tinggal 1 bulan full di sana, Friska punya pengalaman menarik nggak? Pengalaman menarik mungkin pada saat landing banget di hari H, di hari pertama tiba di Kuala Lumpur, itu memang dari bandara menuju Kuala Lumpur itu naik bus. Nah kalau di Indonesia kalau kita naik bus otomatis kayak setidaknya dibantu lah gitu untuk mengangkat barang ataupun dan lain-lainnya. Nah kalau teman-teman ke Kuala Lumpur jangan kaget tiba-tiba orang atau sopirnya nyuruh masukin sendiri. Jadi teman-teman harus mandiri. Kopernya sebenarnya itu tuh harus diangkat sendiri. Belum lagi kalau misalnya orangnya kurang ramah. Kalau di Indonesia kan ramah itu adalah nomor 1 ya, apalagi kita menjual jasa gitu. Tapi kalau di negara tetangga yang sepengalaman mereka memang enggak begitu seramah kita. Jadi memang pandai-pandai kita aja. Jangan juga sampai baper banget, jangan juga sampai nangis dan lain-lain. Tapi memang semuanya harus baik, mandiri, harus mandiri. Oh, berarti ini Malaysia sepertinya udah merealisasikan emansipasi wanita kan ya? Kesetaraan gender gitu ya. Nggak kasihan ya ada wanita yang berat-berat gitu. Nggak ada yang buatnya sampai ada sama sekali. Catat teman-teman, harus latihan olahraga dulu kayaknya sebelum magang di ini ya. Oke, sebagai kalimat kata-kata penutup deh gitu, penyemangat buat teman-teman mungkin dari junior kita yang mau ikut program ini juga dan tapi masih kayak insecure gitu, kayaknya nih pengalaman nggak ada yang bisa dijual, gimana dong gitu. Kalau menurut Ika pribadi lebih kepada kita mampu branding diri kita aja sebaik mungkin. Soalnya dari informasi yang Ika dapatkan mereka lebih menitik beratkan kepada attitude yang kita punya. Jadi bukan dari teman-teman dari universitas mana atau teman-teman harus full out yang IPK-nya harus 3, sekian, enggak kayak gitu kok. Jadi semuanya bisa untuk apply di situ dan teman-teman coba aja. Enggak ada yang impossible, semuanya possible dan gak usah insecure bahwasannya kita dari universitas daerah itu enggak ada sama sekali mereka lihat kayak gitu. Murni berdasarkan CV yang teman-teman input. Kalau misalnya rasanya CV-nya masih kurang, mungkin lebih dibus lagi dengan teman-teman ikut kepanitiaan ataupun volunteer. Contohnya kepanitiaan banyak kan di dalam kampus ya, jadi UKM kayak gitu. Jadi teman-teman bisa tuh yang komitmen panitianya palingan cuma sebulan 2 bulan kan bisa di-apply gitu. Oke, berarti itu juga sekaligus mematahkan isu kalau anak daerah nggak bisa keterima beasiswa gitu ya. Ini buktinya Friska yang satu-satunya dari Sumatera ini dan hanya mewakili Indonesia hanya 10 orang di periode Januari 2024. Oke, thank you Friska udah datang. Mungkin sekian dulu guys episode 1 kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you.